Udah ya, oke. Langsung kita mulai aja deh. Gue pengen kita bahas yang dasar-dasar lagi aja deh. Kemarin gue ngeliat masih banyak yang eh, belum ini sih dasarnya belum kuat gitu. Kayak gimana tipe data di JavaScript itu apa, terus gimana cara gabungin dua string gitu-gitu. Kayaknya kemarin gue lihat masih banyak yang ini, yang masih belum paham gitu. Soalnya percuma juga sih kita nanti udah sampai ke belajar React.js, belajar Express.js gitu. Sedangkan fundamentalnya kita belum bisa gitu. Pasti nanti eh, masalah lagi gitu. Jadi eh, pertama ini deh, gue mau kasih tahu kalau tipe data di JavaScript itu yang paling umum itu ada ini, ada string. String ini apa? Nih kita belajar ya. Eh, Misalnya ada nama, nama depan misalnya. Budi gitu misalnya. Terus eh, lagi nama belakang Santoso misalnya. Nah ini kan yang di atas gue pakai kutip 2, di bawah ini ada kutip 1 gitu. Satu lagi deh, ada lagi nama misalnya. Pakai kutip yang ini lagi, Utomo gitu. Nih, kalau diperhatiin kan ini beda semua kutipnya. Kutip 2, ini kutip 1, ini kutip 1 tapi miring gitu. Ini ada nggak tahu namanya apa nih? Yang baris 6, kutip apa namanya? Nah, pokoknya gue juga nggak tahu sih namanya ini. Pokoknya ini kalau di keyboard dia di sebelah kiri angka 1. Nah, ini semuanya bisa dipakai ya. Bisa jadi string semua gitu. Tapi yang di baris 6 ini biasanya dipakai buat kayak gabung-gabungin string gitu. Karena misalnya ya, kalau misalnya di sini ada lagi keterangan eh, nah, misalnya nama depan ini digabung sama keterangan gimana caranya? Ini kan sama-sama string. Kalau kita pakai tanda kutip yang 2 ini, itu kita pakai plus terus keterangan gitu. Kalau yang tanda kutip 1 gimana? Sama juga pakai plus keterangan gitu. Nah, kalau yang tanda kutip yang ini, yang satu lagi, yang di sebelahnya angka 1, ini agak beda caranya. Dia pakai tetap di dalam kutipnya pakai dolar, terus kurung kurawal, keterangan. Nah, gitu caranya. Jadi terserah aja mau pakai yang mana, tapi tahu gitu. Kalau pakai kutip 2, ya mau nggak mau cara menggabungkan dengan string yang lain ya harus pakai plus. Terus diikutin sama nama variabel yang mau digabung gitu. Coba kita console.log ya. Kita console.log nama depan, koma. Terus ini, ntar deh. Console.log. Kebaca nggak ya? Kurang gede ya. Nih, ini kan nama depan dulu deh. Budi keterangan. Itu coba kita ganti ya. Kita isi
Jakarta misalnya. Kita save. Nama depan jadi Budi Jakarta, nama tengah Utomo Jakarta. Nah, ini nama tengah benar Utomo Jakarta, nama belakangnya Santoso Jakarta gitu. Nah, terus misalnya lagi nih, ini gimana sih caranya kalau mau bikin spasi di antara nama depan sama keterangannya? Nah, kalau yang pakai kutip ini, mau nggak mau kita harus bikin bikin spasi di sini. Setelah Budi kita spasi dulu. Nah, gitu. Santoso juga sama. Nah, kalau Utomo ini langsung langsung gini aja nih. Soalnya dia kan kita save lagi ya. Ini kan ada spasinya jadinya kan. Nah, biasanya yang cara yang baris 8 ini suka dipakai buat ngegabungin beberapa string sih. Karena lebih gampang gabunginnya. Kita nggak perlu, nah, misalnya ini ya, kalau kita pengen gabung lagi, misalnya nama belakang ini tambah nama depan gitu, kita harus plus lagi nama depan gitu. Sedangkan kalau yang ini, kita tinggal spasi. Nggak usah spasi dulu deh, kita gabungin lagi dulu. Nama depan, kita lihat ya, yang nama depan nggak usah kita print lagi. Nih, Santoso Jakarta tambah nama depan nih. Tunggu ya, ini Budi. Ini kan jadi yang nama belakangnya jadi Santoso Jakarta Budi. Nama tengahnya Utomo Jakarta Budi gitu. Nah, belum ada spasinya nih. Gimana mau bikin spasinya? Kalau yang ini agak ribet nih cara nambahin spasi. Harus kita tambah string satu lagi. Terus spasi, terus di sini tambah lagi. Nah, kalau cara yang baris 8, ya di sini kasih spasi aja. Kita lihat aja. Tuh hasilnya kan udah Jakarta spasi Budi kan nama depan. Nah, kenapa yang baris 8 orang lebih suka untuk ngegabungin beberapa string karena itu, karena ini kan lebih enak dibaca sebenarnya nih. Lu cuman punya satu kutip, tapi lu bisa masukin variabel. Tapi masukin variabelnya harus diikutin pakai dolar sama buka kurung kurawal gini ya. Nah, terus ini kalau misalnya lu salah salah ini ya, misalnya lu salah bikin tanda kutip gitu, lu nggak sengaja cuma bikin tanda kutip yang pertama gitu. Coba kita print hasilnya apa, yang baris 8 itu ya. Itu hasilnya bakal gini nih, dia bakal ngeprint aja nih, dolar-dolarnya juga ke print, jadi ini nggak dianggap sebagai variabel nih. Harusnya kalau kalau kita ngoding gitu ya, misalnya kita udah, kan ya namanya kita kan pasti aja ada salahnya gitu ya, karena kita lupa bikin stringnya. Tapi gitu lu ngelihat program lu itu nggak bekerja dengan baik, lu console.log gitu lu console.log, kan lu lihat nih, oh ternyata nama tengah ini bukan seperti yang gua harapin gitu. Ya lu cari tahu kenapa masalahnya, lu balik langsung ke nama tengah aja. Oh ternyata kutipnya salah gitu. Harusnya kan lu pengen nampilin variabel keterangan di sini kan. Tapi malah yang ditampilin itu malah bukan variabel keterangan kalau gini. Ini mah cuman X biasa doang. Nah, berarti kan udah nggak bekerja tuh. Ya udah, lu harus tahu gitu. Oh, ternyata salahnya di sini. Berarti kan tinggal ganti ini doang. Ganti gitu, kita save. Ini kan langsung yang nama tengah nih, Utomo. Keterangannya isinya apa? Jakarta. Keluar kan Jakarta. Bukan dolar keterangan lagi muncul di sini. Terus nama depannya apa? Budi. Muncul juga Budi. Nah, ini baru seperti yang udah kita harapkan. Ya udah, berarti paling enggak sampai di code kita yang baris 8 ini eh, kita udah benar gitu. Nah, itu satu tuh. Eh,
Ini semuanya string ya. String itu apa sih? Itu biasanya buat nyimpan data teks gitu. Jadi kita bisa nyimpan nama kota, nama apa gitu ya, tapi yang bersifat teks itu. Terus mungkin muncul pertanyaan, bisa nyimpan ini nggak sih? Angka gitu, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Bisa juga. Nih, misalnya keterangan ini kita ganti jadi misalnya 0001 ya, atau 1000 gitulah. Kita save. Nih, muncul juga 1000 kan. Nah, tapi sebenarnya ini ya, kalau di awalnya ada tanda kutip gini, walaupun kita masukin angka, itu sebenarnya tetap dianggap dianggap teks ya. Jadi semisal lu nanti punya misalnya cons angka beneran sama dengan 500. Nih, soalnya kalau di JavaScript itu, kalau kita bikin variabel terus kita masukin angka, itu nggak pakai kutip-kutipan ya, langsung aja angkanya, jadi 500 gitu. Ini kalau di ini kan ada kutipnya. Tapi kadang masalahnya ini, kalau di JavaScript itu suka nggak error, misalnya gini ya, kita cons penjumlahan, kita tambahin angka beneran plus keterangan. Nih, ini kan angka beneran ini beneran number. Terus keterangan itu kan sebenarnya string. Tapi dijumlahin nggak error kalau JavaScript-nya. Tapi hasilnya aneh. Harusnya kan hasilnya kalau beneran angka kan kalau kita jumlahin kan harusnya 1.500 ya. Ini kalau kita jumlahin gini malah jadi kayak 500 plus 1000 gitu. Tapi teks. Karena gini nih, kalau JavaScript itu kalau misal ada, ini kan dianggap string atau teks tadi ya. Sedangkan ini number, gitu kita jumlahin, ini kayak dianggap itu jadi bukan bukan number, malah ini dianggap jadi teks. Makanya hasilnya udah sama kayak gini sebenarnya, secara tidak langsung. Teks 500 ditambah 1000 gitu. Jadi kayak digabungin doang ininya. Nah, itu hati-hati tuh. Tapi ini bisa bekerja nggak? Bisa, cuman harus harus diakalin juga sedikit nih. Misal, ini kan keterangannya bukan bukan string ya. Jadi kita tambah di sini number. Jadi kayak kita convert dia jadi number gitu. Nah, ini baru jadi 1.500 bener. Ini apa yang dilakukan? Ini yang 1000 yang pakai kutip ini diubah dulu jadi bentuk number. Jadi kayak kutipnya dihilangin gitulah. Jadi beneran berbentuk angka dia. Makanya sekarang gitu ditambah jadi 500 tambah 1000 ya bener 1.500 gitu. Nah, gitu. Nah, terus satu lagi nih. Nulis nama variabel ya. Itu juga nggak boleh gini ya, nggak, misalnya nulis nama variabel itu nggak boleh, misalnya pengen bikin nama depan gitu, nggak boleh nama spasi depan gitu, nggak boleh. Kalau variabel itu pertama nggak boleh ada spasi. Terus pada umumnya best practice ya di JavaScript itu sebenarnya bisa aja kita buat gini, nama depan gitu, nama depan. Nah, tapi best practice-nya di JavaScript, kita kalau nulis variabel itu, semisalnya kan kayak dua kata nih, nama depan gitu. Spasi itu kita bikin pakai gini nih, huruf huruf gede. Nama depan lagi gitu. Ya gitu. Nah gitu. Jadi nggak boleh pakai spasi ya nama variabel ya. Nama function di JavaScript juga gitu.
function, gabung kata, nah, gitulah. Jadi sama, diawalin sama huruf kecil, tapi gitu ketemu kata kedua, awalannya kita harus pakai huruf gede tuh. Nah itu best practice. Kalau kita bikin nama huruf kecil semua, nama depan, nggak error juga sih. Cuman lebih agak susah dibaca codingannya. Function juga gitu, gabung kata gitu, nggak error juga, bisa-bisa aja. Cuman nanti kalau lu kerja bareng orang itu pasti orang pada protes semua. Makanya dibiasakan aja ya, diusahakan nama variabel atau fungsi itu harus gini, nggak boleh ada spasi. Terus ada lagi tipe data itu yang namanya boolean. Kalau boolean ini sebenarnya isinya cuman true atau false doang sih. Jadi ini banyak juga gunanya, biasanya apa ya? Untuk status misalnya kalau kita bikin aplikasi kan biasanya ada status user itu ada aktif atau tidak aktif gitu. Biasanya di tipe datanya dipakai boolean tuh. Nah, kalau ini juga penulisannya gini doang nih. Langsung true gitu. Nggak ada pakai kutip. Pokoknya kalau pakai tanda kutip itu udah pasti string gitu. Nah, yang paling umum sebenarnya ini di JavaScript itu cuman ini 3 doang sih. Kalau kayak array gitu juga sih. Array. Jadi contohnya gini. Cons misalnya array list bunga gitu. Kalau array biasanya diikutin pakai gini. Pakai apa namanya ya? Kurung siku gitu. Terus misalnya kita pengen masukin nama-nama bunga gitu. Misalnya terus pakai koma dia ya. Melati. Gitu. Satu lagi objek juga. Kalau ini data. Kalau dia biasa bentuknya gini. Pakai kurung kurawal, terus biasanya ada propertinya, misalnya nama, Adri misalnya, alamat Indonesia, terus misalnya kota, gitu. Ini ada komanya juga pemisahnya. Nih, terus perbedaannya cara ngambil data array sama objek gini ya. Ini kita komen lagi deh, udah selesai. Ini misalnya mau ngambil data mawar gitu, harus pakai gini. List bunga. Di sini pakai indeks, pakai 0 gitu. Coba kita lihat keluarkan mawar. Cara ngambil melati gimana? Kalau array itu kan selalu diawalin dari 0 ya indeksnya. Jadi ini 0, ini 1 pasti. Kita coba ya. Nah, keluarkan mawar melati gitu. Nah, kalau objek agak beda lagi.
Nama objeknya apa? Data. Jangan begini deh. Data manusia. Objeknya apa? Data manusia. Terus cara ngambil yang nama alamat kode itu gimana? Tinggal pakai dot doang. Dot nama. Coba kita lihat keluar nggak? Keluar kan Fajri. Cara ngambil alamatnya gimana? Tinggal dot alamat gini aja. Nah gitu. Jadi tiap tipe data itu punya penanganan masing-masing gitu. Cara ngambil datanya, cara insert datanya itu beda-beda ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Backtick. Oh itu nama string yang 8 ini kata Fajri namanya backtick ya. Gue juga nggak tahu sih namanya apa sebelumnya. Ada yang mau nanya? Soalnya ini dasar 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 JavaScript banget nih. Ini harus tahu sih. Harus tahu dan harus paham banget ini. Soalnya kalau kita ngoding isinya cuma gini-gini doang sebenarnya. Gimana? Nggak ada yang mau nanya? Yang sebelumnya belum paham udah ini belum? Udah tercerahkan belum? Biar nanti kasus-kasus berikutnya masalahnya bukan masalah ini lagi sih. Gue pengen gitu. Soalnya masalahnya yang lain gitu, yang baru gitu. Kalau nanti kita maju ke depan tapi pas ada masalah gue cek lagi masalahnya cuma masalah gini-gini kan kayak kita sia-sia belajarnya gitu. Belajar awal-awal gitu. Jadi kalau bisa error-error yang ke depan itu ya error-error yang memang belum pernah kita ketemu di kasus-kasus di awal gitu. Gimana, aman semua? Kalau aman semua, ya udah. Ada yang mau nanya selain ini nggak? Ya, selain pembahasan ini nggak apa-apa. Nanya bebas saja. Gue mau nanya, Bang. Ya. Ini yang tugas ini sih apa? Yang life cycle komponen. Mm-mm. Nah, jadi kan udah apa? Ini share-nya pakai share biasa apa pakai yang extension itu? Hmm, mau kita cobain pakai extension itu coba. Gue juga belum belum pernah pakai sih. Oh, Lu udah install ya? Kita cobain deh. udah sih. Ya. Mm-mm. Tapi kayaknya nanti yang yang share screen aja kayaknya. Iya, ya. Gua nanti kan apa backup-annya doang paling. Tunggu ya. Bisa share screen nggak? Harusnya bisa sih, udah gua setting kemarin. Disable sih kalau gitu. Hmm? Nggak bisa? Nggak bisa. Ntar ya gua stop dulu kalau gitu. Ini bisa nih kayaknya. Oke, coba lu yang share deh. Hmm. Oh ini linknya ya, coba ya. Gua belum tahu juga nih Ya itu caranya. yang bisa. Oke, biar Cuma gua gue coba. share tampilannya aja. Udah kelihatan belum? Udah.
Nah, ini. Bentar ya. Gua- Oke, coba. Lu ini yang kelas komponen ya? Iya, kelas komponen. Nah, ini. Udah gua ini. Kayaknya harus lu approve dulu deh. Apa namanya? Visual code-nya. Oh, Dia nunggu approver gitu. udah. Oh iya ya, muncul nih. Nah, ini kan dari ininya, dari codingnya. Tapi ya yang mau gua tanya ini kan di lokal gua udah bisa. Ini kan dia muncul nih di lokal. Kelihatan nggak di search trend? Kelihatan, kelihatan. Nah, pas sudah di deploy, dia ini request file. Oh, berarti masalahnya sebenarnya waktu di deploy ya? Iya. Dan saya Nah ini nih masalah-masalah kalau lagi di deploy gini memang lumayan. Eh, ada error di itu nggak? Di lognya gitu. Lu deploynya di mana nih? di Heroku. Heroku ya. Nggak ada error sama sekali. Kalau di GitHub-nya sih nggak ada ya. Bentar. Bukan di GitHub sih harusnya di errornya Kan di biasa bagian di action gini kan. di pipeline-nya ya. Biasa kalau ada error tuh di Merah sini kan? ada silangnya. Iya sih. Cuma ini hijau semua. Atau gini deh, coba lu buka yang lu tadi tampilin, yang di yang nggak nampil, tapi buka inspect elemennya deh. Inspect elemen ada error nggak di situ? Di bagian cons. Nah, Fail to load. Ini jadi doang sih. di network coba network. Coba lu refresh lagi coba yang itunya, yang tampilan web lu. Coba. Ada error ya kalau di networknya. Apa gara-gara harusnya nggak masalah ya. Coba konsol Tempat lagi, Axios lah. di konsol lagi harusnya. Nah itu dia ini kayak masalah news API-nya enggak ini tuh. Coba lu klik. Nggak bisa ya. Jadi copy ya. Jadi waktu dia ngambil ke news API itu kayaknya ada masalah deh. Iya. Cuma pas di ini di lokal dia. Hmm, Nah, ini muncul pada. iya kalau gitu kan karena di situ bukan dari server sih dia ini. Hmm. Nah, kalau kayak gini ngeceknya di mana? Soalnya di lokal nih dia muncul. Coba nanti lu iseng-iseng cobain pakai pakai apa kemarin ya? JSON. Kalau gitu. Yang dulu gua tunggu ya. Tunggu. Kemarin gua ada ngasih ke dia juga ke itunya masalah mulu tuh ke apa namanya? News API akhirnya gua suruh dia pakai soalnya namanya gratisan emang suka gitu sih. Hmm. Ntar,
harus ada permission apa gimana? Gua kirim ke ini ya. Cuman kan sih lu ngede. Ya udah nanti gua kirim ke WA lu deh. Lu pakai cobain News API-nya ganti pakai yang lain gitu. Kira-kira datanya keluar nggak? Atau lu boleh nyobain deploy jangan di Heroku. Gua biasanya yang deploy itu di Netlify sih. Apa? Netlify.com. Boleh diketik di chat nggak? Oke, ntar gua kirim linknya deh. Cari Itu juga gampang banget cara deploy-nya. Netlify. Jadi lu tinggal apa? Lu tinggal login pakai inilah, lu konekin GitHub lu kasih tahu reponya apa, nanti langsung diinin sama dia otomatis kok. Ntar gue Gue coba cari lagi. nanti lu coba ya. Jadi lu coba di Netlify dulu deh. Soalnya itu bukan masalah codingan lu sih itu sebenarnya. Iya. Udah pasti bukan masalah codingan lu, lebih ke konfigurasi server aja. Coba di Netlify. Kalau di Netlify juga tetap nggak bisa News API-nya, ya udah lu pakai ini aja nih. Cuman jadi agak mengubah struktur ininya. Mappingnya lu harus agak berubah sedikit. Karena datanya beda. Tapi cobain yang Netlify dulu deh. Soalnya lebih bagus data yang di ini sih. News API ini kan memang lumayan datanya banyak terus sering diupdate gitu. Iya codingannya tapi enak. Tapi keren ini apa namanya ekstensinya. Gue coba ubah sedikit ya. Gue komen aja. Coba lu ke tampilan ini, tampilan codingan lu, Bintang. Oh, oh iya. Kelihatan nggak gua ubah-ubah? Enggak. Screen lu tadi cuman nge-screen ini ya, nge-share browser doang ya. Oh, bentar. Soalnya kita tetap di browser doang. Share ulang. Di visual code-nya coba. Tuh. Bentar ya. Oh iya keren nih. Ya udah ntar kita pakai ginian deh. Pada install semua ya. Gini nih harusnya kemarin ya. Iya. Kalau cuman lu apa share screen gitu terus Share kita doang. ngeliatin gitu agak-agak susah sebenarnya. Enggak, codingannya nggak full bener-bener kita lihat. Belum lagi kalau ada delay atau apa ya. Kalau gini kan bisa bener-bener gua baca itu. Terus gua ngetik juga kelihatan di situ. Oke, mantap. Oh ya, keren Bang. Iya, keren kan? Itu ada suaranya. Tadi aku bilang nggak ada suaranya dari tadi. Iya, tadi nggak ada. Nah, ya. Nah, Bisa chattingan juga kayaknya di sini kan? bisa. Bisa. Jadi semisal kita nggak pakai Itu Zoom di juga. bawah ada audio call. Oh, yang makanya kemarin yang gua share itu kan yang paket kan yang jadi sama audionya juga sih. Walaupun cara pakainya gua belum ini. Oke, keren. Bisa sharing gini. Nggak susah lagi tak konfigurasinya kan? Iya. Oke, sip mantap. Nanti cobain itu aja ya Bintang. Nanti kalau apa Oke. tanya lagi aja deh. Gue saranin pakai Netlify deh, cobain lagi. Oke. Nggak susah juga. Kayaknya caranya sama-sama kayak Heroku juga. Coba lu stop itunya. Kalau lu stop kita ketendang semua nggak? Sharing ini. Stopnya. Itu kayak itu yang tanda. Iya yang tadi. Session detail yang paling atas tadi. Kanan. Paling kanan itu. Nah itu kayaknya itu deh. Bisa nggak diklik? Oh iya bener.
Langsung core semua ya? Iya, langsung balik ke iya, iya, iya. Sip, mantap, mantap. Ada yang mau nanya lagi? Nanya itu yang apa? React sama Next.js itu sama nggak ya, Bang? Next.js itu udah ibaratnya React plus lah. Sebenarnya kan React.js itu dia nggak bilang dia itu framework. Dia cuma bilang itu dia library JavaScript sebenarnya. Nah, si Next.js ini ngebuat satu framework yang dibangun dari React.js gitu. Jadi ibaratnya udah ditambah-tambahin lagi beberapa fitur sama Next.js-nya gitu. Jadi kalau lu mau masuk ke Next.js ya harus tahu React juga sih, harus tahu React dulu. Bisa belajar langsung pakai Next.js sambil belajar React.js ya bisa juga. Berarti kalau belajar di Next bisa langsung dipakai di React ya? Eh, Soalnya kan cara-cara ini sebenarnya sama semua kayak ini. Cuman bedanya kayak ini nih, paling dasar aja ya. Kalau nggak salah, gue juga Next.js belum pernah bikin satu project yang beneran. Cuman sempat nyoba-nyoba doang. Kalau di React itu kita mau bikin routernya gitu, kayak pindah-pindah halaman gitu. Itu kita kayak harus masih install npm install React router gitu. Terus begitulah. Nah, kalau di Next.js dia udah ada ngebuatin kayak library root-nya sendiri gitu. Jadi lebih enak. Dia kan di struktur filenya ada yang nama foldernya itu kalau nggak salah pages. Nah, itu kalau kita buat file di situ, kayak otomatis langsung dibuatin root-nya sendiri gitu, nggak perlu kita setting-setting lagi. Nah, itu kan udah lebih membantu juga sebenarnya gitu-gitulah. Banyak hal-hal yang bisa dibuatin sama Next.js-nya. Nah, terus satu lagi, kalau di React itu kan kita yang paling ini sebenarnya orang kenapa banyak pakai Next.js gara-gara ini. Kalau lu tahu nggak sih kalau kita di React.js itu sebenarnya itu kita cuman kayak setelah build codingannya dia cuman kayak satu file doang. Nah, jadi kalau cuma satu file doang kita pindah-pindah halaman sebenarnya itu masih di satu halaman yang sama sebenarnya, cuman dimanipulasi sama JavaScript-nya terus tampilannya makanya berubah-berubah gitu. Tapi cuma satu file doang sebenarnya. Nah, satu file itu kekurangannya ini sih untuk Google, kan Google itu kalau kalau dia misalnya lu ada website gini, website Fajri gitu misalnya, lu buat pakai React, kan dia cuma single page application kan, cuma satu halamannya. Nah gitu SEO itu untuk search engine gitu ya, itu agak bermasalah di situ karena cuma satu halamannya. Padahal kan lu misalnya sebenarnya lu punya halaman portfolio, terus punya halaman produk gitu, agak susah sih Google itu ngeceknya. Makanya Next bikin lagi ada yang server side rendering namanya. Jadi kayak di render lagi yang awalnya single page application dipecah-pecah lagi sama dia beneran per halaman yang lu buat inilah gitu-gitu. Jadi satu di render di klien itu maksudnya kita, satu di render di server. Jadi orang yang butuh SEO biasanya pakai Next.js tuh. Tapi kalau cuma bikin aplikasi internal gitu, lebih ya pakai React atau yang single page application aja, karena performanya lebih cepat biasanya. Gitu-gitu sih gambarannya. Cuman nanti abis lu belajar yang di EduWork itu cobain Next.js aja. Harusnya langsung bisa sih. Kalau lu udah bisa React, lu ke Next.js harusnya langsung bisa kok. Ada lagi? Sama untuk apa ya? Best practice-nya styling di React.js itu apa ya, Bang? Kalau styling itu kayaknya banyak pilihan sih. Styling maksud lu ini untuk CSS-nya kan ya? CSS, ya. Nah, ada yang kalau itu balik ke masing-masing lagi sih. Kan sekarang banyak pilihan tuh. Kayak Tailwind misalnya.
Kalau Tailwind itu kan lu udah bisa kayak CSS in JS gitu. Jadi kesannya kayak JavaScript, CSS itu udah bisa kayak JavaScript gitu. Nah, sedangkan kalau kita masih pakai Bootstrap atau pakai yang lain gitu kan belum bisa gitu. Tapi ya yang kayak Tailwind itu juga nggak gampang juga sih mahamin codingan style-nya itu. Makanya balik ke masing-masing aja. Lebih sukanya yang style yang mana gitu. Kalau itu nggak ada best practice-nya sih. Tergantung lu pakai library apa lagi. Mau nyoba-nyoba Tailwind juga sih. Oke Bang, untuk yang lain tadi kan string petik 1 sama petik 2 itu apa ya Bang? Biasanya nggak ada perbedaan kan Bang? Nggak, petik 1, petik 2 itu nggak ada perbedaan. Lebih ke tangan lu, jari lu lebih ini. Makanya kan gue kemarin nyuruh install si Prettier itu juga untuk menyeragamkan itu. Kan di situ walaupun kalau udah kita setting kan walaupun lu pakai petik 2 gitu nanti pas lu save kan otomatis ke petik 1 juga dia biasanya tuh. Itu sama aja sebenarnya. Tapi kecuali yang Baltic tadi ya itu beda. Sih. Lu tadi ngomong nggak, Jeri? Kayaknya kepotong suaranya. Tadi kapan Bang? Yang habis lu nanya perbedaan apa petik 1 sama petik 2. Lu ada ngomong lain nggak? Oh, makasih gitu. Oh ya udah, kepotong soalnya tadi. Nih kan tadi kan gue bikin pakai petik 2 kan. Gitu gue save udah di-convert ke petik 1 juga sih. Gara-gara Prettier-nya gue set single ini semua apa kutipnya satu semua. Tapi kalau kutip yang Baltic beda ya. Dia beda sendiri. Oke, ada yang mau nanya lagi? Ini Zoom Line kita 13 line 13 itu kenapa? kalau itu udah number, di-convert lagi number itu nggak apa-apa kan? Enggak akan error. Misalnya ini ya, ini Nggak kan kan udah ya? number. Di-convert number lagi. Kita coba ya. Udah, setahu gue sih udah kayak program nggak guna aja sih. Karena dia udah number kan. Konsol topiknya belum di Iya, itu. makanya yang gue matiin. Nih, nggak ada perubahan kok tetap. Tapi kadang orang suka bikin gini karena kadang-kadang takut orang berubah gitu. Apalagi kalau data dari API itu kadang-kadang yang bikin programmernya yang bikin back end sama front kan beda tuh kadang-kadang. Kita udah request sebenarnya kadang-kadang biar data yang angka ini misalnya number ya. Cuman kadang-kadang pas datang string gitu. Jadi biasanya programmer yang front end itu males untuk nyuruh ubah dong tipe datanya gitu. Biasanya dia kalin pakai gini sih. Daripada nyuruh dia ganti tipe data lagi, nunggu lagi lama kan. Jadi biasanya dia kalin sama front end-nya pakai ini number gitu. Gitu. Ada lagi? Untuk objek itu kayaknya ada indeksnya sendiri. Jadi manggilnya bisa pakai indeks gitu. Objek. Iya, data manusia coba langsung di indeksnya di bawah gitu. Kita coba. Manggilnya pakai indeks. Tuh, undefined tuh. Ya aku lupa ya. Pokoknya pernah ada manggilnya pakai indeks gitu. Mungkin itu ini kali, array yang dalamnya objek. Jadi gini mungkin. Sebenarnya itu kita coba ya. Misalnya kita pindah ke bawah, terus kita isi
Oh, JSON ya. list manusia. Terus ini dalamnya sebenarnya data manusia. Kita buat dua lah ya. Ini bukan, ini tetap kita pakai ini, list manusia. Nah, mungkin gini kali, Zri. Jadi sebenarnya itu array, cuman di dalamnya kayak itu lah, kayak artikel yang lu dari news API itu. Itu kan array sebenarnya, array yang dalamnya ada objek-objek gitu kan. Soalnya kalau objek itu harus lu sebutin propertinya sih. Ini kan nama, alamat, kota itu disebut properti. Ada yang mau nanya lagi? Gua berharap ini sih yang bagian ini kalau bisa semuanya harus paham sih. Soalnya ngoding kita ujung-ujungnya isinya gini-gini doang sih sebenarnya ngoding itu. Nanti ditambahin sama if, sama for, ya gitulah. Teman inti-intinya tetap aja lu manipulasi teks, bikin penjumlahan, pakai rumus gitu. Terus kalau ada data array gini biasanya di mapping dulu, di for each, habis itu ujung-ujungnya lu tetap ngelakuin ini juga sebenarnya. Jadi intinya ngoding cuma gini-gini doang. Manipulasi string, manipulasi number, looping data array, ngeluarin, nampilin data objek, gitu-gitu doang sebenarnya ngoding. Gimana? Ada yang mau nanya lagi atau cukup? Ini Zoom kita masih dibebaskan 40 menit nih. Semoga berlanjut terus lah. Bungkus pakai objek gitu. Kemarin itu apa? Tahun apa bang itu? Getter tahun. Buat apa sih sebenarnya? Kenapa? Kurang jelas. Kayaknya Ya, tadi mic lu mati deh. Getter tahun itu loh bang, yang di apa grup. Halo. Oh, Getter.com itu. Itu sebenarnya ini sih, gimana ya? Itu kayak kita bisa buat kayak kantor virtual gitu. Jadi seru sebenarnya ininya. Temen gua beberapa hari, gua udah buatin sebenarnya. Tapi kayak pengen gua join masuk itu kayak masalah mulu sih. Nggak tahu, lu nanti gua share deh ininya. Nah, terus enaknya gitu kayak kantor virtual gitu. Terus misalnya lu pengen ngobrol sama gua gitu, ya lu nyamperin gua dulu. Nyamperin gua, kita bisa ngobrol gitu. Nah, misalnya yang lain pengen ikut nimbrung gitu, dia tinggal nyamperin. Misalnya gua lagi duduk di sofa gitu. Tinggal pada datang aja yang pengen nongkrong di sini, yang nggak pengen ikutan ya udah, mungkin dia di meja komputer gitu-gitu aja sebenarnya. Jadi gimana ibaratnya ya? Terus tiba-tiba misalnya lu sama Bintang pengen berdua ngobrol di sini bisa, gua di sini sama Devi sama Andri gitu, bertiga. Itu bisa. Jadi dalam satu ruangan kita bisa kayak multiple room-room gitu lah, ngerti? Kebayang nggak tuh? Tapi Iya udah. kemarin gua masalah mulu nih, nggak bisa join, nggak tahu kenapa. Mungkin gua kan pakai IndiHome nih, nggak tahu nih IndiHome-nya lagi masalah ke Getter kali atau gimana gitu. Nih, coba deh. Lu pada bisa masuk nggak? Udah gua buatin sebenarnya buat kita tuh. Tapi nggak bisa join gua, makanya belum gua share. Lu pada bisa masuk nggak? Nanti awal-awal kayak disuruh bikin avatar gitu ya, lu buatin lah sembarang aja avatarnya. Yang penting namanya pakai nama nama asli ya, biar kita nggak bingung gitu. Nama yang kita kenal. Tapi bisa, Devi bisa masuk, udah masuk, tapi isinya blank gitu.
gue pengen di Gather itu kita kalau ada sesi-sesi kayak kemarin sih, kayak yang nah gue sebenarnya ini sih, gue kemarin pas yang ngajarin yang kita hari Rabu ya, atau hari, gue kepikiran sih apa, kayaknya masih banyak banget kurangnya gitu semuanya. Nah gue pengen bikin Gather ini, gue pengen setiap jam 8 sampai jam 9 malam gue nongkrong di situ. Jadi siapa yang pengen apa nanya-nanya atau apa gitu kan lebih gampang ya. Makanya ini sih gue pengen biar lu bisa semua juga maksudnya. Soalnya kalau cuman dari materi-materi gitu kurang kayaknya. Jadi kan bisa gue sambil nongkrong situ, ada yang mau nanya sambil ngerjain tugas gitu kan bisa tuh bareng-bareng di situ nongkrong-nongkrong sambil ngoding kan bisa. Niatnya gitu, cuman gue belum bisa join tuh. Sampai sekarang nggak kebuka kan. Bang, tadi waktu nunjuk pakai mouse kayak ada keterangan pakai ekstensi apa, Bang? Yang gimana ya, Gus? Coba di open mic aja, Gus. Kayaknya itu udah emet kan, Bang? Kenapa? Yang ketika mouse-nya nunjuk yang di Nunjuk visual code kah? ya itu tadi kan ada kayak ada keterangannya itu kayak array terus Ini. ya bukan Jadi pas nunjuk kemana kira-kira? nunjuk di itu di nama coba. Nah Nama. itu tadi nama. Oh ini. Yang sebelah Sebelah. Fajri Indonesia. Baris berapa? Baris Yang berapa? Baris 25, 25. 26 itu kan ada Fajri di string. Oh, nama subject string. Tadi kayak ada keterangannya itu 1, 2, 3 semuanya itu kayak string terus Di value-nya maksudnya. kayak ini kali ini. Nah ini iya. Ini nggak tahu sih gue ini bawa, tunggu ya. Kita lihat aja extension gue apaan. Nih, extension gue nanti gue ini deh, gue screenshot nanti extension yang gue pakai. Nggak tahu lu. Gue nggak tahu lagi sih itu datang dari mana. Langsung dari Kelihatan Software-nya katanya itu dari apa itu? default VS Code-nya nggak sih? nggak tahu. Kalau lu juga semuanya udah bisa gitu berarti defaultnya si visual code. Tapi kalau enggak berarti mungkin kalau ini buat shortcut doang sih, karena gue kan sebelum pakai visual code gue pakai Sublime, jadi gue terbiasa sama shortcutnya, jadi gue pakai Sublime text ini juga. Kalau lu dulu nggak pernah pakai Sublime, nggak usah pakai ini, nanti malah jadi bingung. Atau mungkin ini kali ya. Ini kali jangan-jangan auto import. Nggak juga sih. Nanti deh gua screenshot nanti lu bisa coba-cobain. Ini Angular nggak usah. Kalau lu nggak pakai Angular nggak usah. Gue karena ada proyekan gue juga pakai Angular makanya gue ada ini. Ada lagi? Kalau nanya dikit tentang ini, Bang. Kenapa? Kurang jelas suaranya? Kalau nanya dikit tentang ini, use effect. Nah, itu kegunaannya itu sebenarnya buat apa? Use effect itu kan kalau lu di kelas iya tak? Lu udah tahu yang komponen did mount belum? Git mount. Ya, tahu. Did mount tahu kan? Nah itu sebenarnya mirip-mirip tuh. Jadi dia biasanya bisa jalan saat pertama kali file itu di load gitu. Dia bisa kayak otomatis jalan tuh fungsi yang di dalamnya itu.
Nah, tapi dia bisa lebih keren lagi tuh. Jadi dia bisa jalan kalau misalnya ada satu variabel lu buat ya. Lu masukin misalnya variabel nama misalnya. Jadi setiap variabel nama itu nanti value-nya berubah, dia kayak otomatis fungsi yang di dalam use effect itu jalan juga gitu. Jadi dia kayak fungsi yang bisa jalan otomatis tergantung dari triggernya. Pakai trigger gitu ya. Nah, menjawab nggak? Jadi kayak pertama kali dijalanin dia jalan biasanya. Terus kalau lu kan itu ada yang yang paling belakang itu kan dia ada ini kan ya, ada namanya itu ya, ada kayak masukin array gini kan belakangnya. Nah, Ya, kalau yang di belakang yang setelah koma itu ujung, kan. nah ujung banget kan. Nah, jadi kalau lu bikin cuman kosong-kosong gini, dia cuman jalan saat file itu di load pertama. Terus kalau lu masukin misalnya ada variabel data nama gitu. Nah, ini dia bakal nge-load pertama kali itu file itu di load, dia bakal ngejalanin sekali. Tapi nanti tiba-tiba ada manipulasi di function mana gitu yang misalnya data nama sama dengan bintang. Nah, ini use effect-nya bakal jalan lagi. Terus ada lagi misalnya yang ngubah lagi misalnya jadi Fajri gitu. Dia bakal jalan lagi, use effect-nya bakal jalan lagi. Jadi dia jalan pertama kali saat file di load. Komponen apalah sih namanya? Saat komponennya di load. Terus di sini dia jalan lagi nih. Jalan kedua saat data nama di set jadi bintang. Terus jalan ketiga saat data nama di set jadi Fajri. Gitu. Kebayang nggak? Ya. Tapi kalau ini semisalnya gini doang, ya udah dia bakal cuman yang ini doang, sekali doang jalannya. Berarti yang kalau yang kosong itu kayak yang Ditmon itu. Iya benar-benar kayak Ditmon. Tapi kalau ada ditambahin kayak tadi data nama, dia bakal jalan step ada berubah. Itu bisa lebih dari satu ya. Bisa juga lu bisa data alamat gitu. Ya sama. Nanti kalau data alamatnya data nama berubah atau data alamat berubah, dia bakal jalan lagi gitu. Jadi harus hati-hati juga tuh makanya. Jangan sampai dia jalan padahal lu nggak pengen dia jalan gitu. Kebayang Oh, kan? berarti tinggal tambah kondisi aja kan kalau saya buat nanganin. Kalau memang dia harus jalan ya di dalam itu lu bikin kondisi-kondisinya lah. Maksudnya biar tahu paham yang paling belakang itu artinya gitu. Ya. Oke. Oke. Ada lagi? Getter tone-nya udah pada bisa, Bang. Pada bisa, gue doang yang nggak bisa nih. Gue belum Lu nyoba. Iya kayaknya. yang di dalam room udah siapa aja? Kayaknya koneksi IndiHome nih. Nanti gue cari cara deh pakai VPN atau apa gitu. Soalnya gue udah beberapa hari nggak bisa nih. Ntar gue VPN cari sih tahu ya. biasanya kalau IndiHome gitu. Nah iya, IndiHome ini kan banyak aturannya nih. Iya. Jadi nyusahin juga sih orang butuh soalnya itu. Ya udah, itu room kita ya. Jadi nanti gue cari cara gimana gue bisa join deh. Masa gue yang bikin roomnya gue nggak bisa masuk. Itu lu coba aja apa ngobrol di dalam gitu. Seru kok itu. Jadi kalau kita biasanya kerja gitu sambil ngaktifin itu juga. Jadi sambil gue kalau gue lagi di meja kerja gue dia anggapannya gue lagi kerja gitu. Tapi kalau ada teman yang lagi butuh tinggal nyamperin aja. Tadi mau buat tongkrongan di Discord. Nanti kalau tetap nggak bisa pakai Gather-nya kita pakai kita coba Discord lagi deh. Tapi lebih seru pakai Gather sih. Juga kayak kantor beneran.
Iya beneran udah kayak kantor virtual gitu. Jadi Oh iya, ini bisa nih gue. bisa ya. Ya udah deh. Nanti gue cari cara. Ada yang pakai IndiHome juga nggak? Gue sih enggak. Aku enggak, Pak. Atau jangan-jangan gue ini ya, gue baru ganti laptop juga sini. Takutnya ada masalah permission gitu kali ya. Nanti gue coba lagi Kencang cari bener tadi. larinya. Ya udah. Udah berapa orang di dalam join? Jangan-jangan tinggal gue yang belum join di situ. 5 orang. Iya bener kan? Ini kita 6 orang di sini nih. Tinggal gue berarti yang belum. Ya udah ya udah. Nanti gue cari deh. Nanti gue rencananya pengen di situ jam 8 malam sampai jam 9 malam gue di situ sih. Jadi lu juga bebas di situ kalau mau 24 jam di situ juga nggak apa-apa sih. Itu buat room kita lah. Mana tahu mau apa kerja bareng gitu. Gue malah nggak ini ya, nggak ngelarang kalau lu kerja bareng gitu. Malah itu bagus kali. Yang penting bukan ini ya, bukan ibaratnya bukan cuman pengen nyelesain tugas gitu, tapi kalau belajar bareng gitu kan bisa lebih cepat pahamnya tuh. Nanti kita sambil live coding lagi gitu kan seru. Atau gue nanti kalau lagi kerja lagi fokus ngoding, gue share screen di situ lah biar lu pada lihat gimana ngoding. Tapi nggak ngobrol, cuman share screen doang. Kalau ada yang mau ngeliatin gitu gimana sih ngoding apa sih gitu. Oke, cukup. Nanti gue coba deh gimana cara gue bisa masuk ke Gather-nya. Mungkin pakai VPN, Bang. Coba aja. Iya, nanti gue cobain ya. Feeling gue ada permission di laptopnya juga sih mungkin nih. Baru gue ganti, jadi ya biasalah ada nyangkut-nyangkut sana sini mungkin. Oke, cukup. Cukup. Oke, Kalau ya udah. dari Makasih semua ya. Nanti kita saling mengabari lagi. Kalau mau ngumpul di Gather silahkan lah. Oke, thank you. thank you. Cuang. Makasih semuanya.